Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria di Kopadi NPM 237585 dari Teknologi dan Informasi Internet Teknik Tinggi Lampung kelas 5B. Nah, jadi di sini saya akan mengerjakan modul 9 tentang rekomendasi, rekomendasi remediation based on Finder. Nah, jadi uh, di sini sudah membuat laporannya ya. Jadi di sini objek kita tuh hanya dua ya, identifikasi dan priority vulnerability found on the DWA server, lalu research and recommend mitigasi strateginya. Nah, jadi di sini sudah buat laporannya ya. Ini tujuannya itu dalam mengidentifikasi dan memprioritasasi kerentanan yang ditemukan pada server DWA. Lalu meneliti dan merekomendasikan strategi mitigasi yang sesuai berdasarkan temuan pemilihan. Yang ketiga, membuat laporan uji penetrasi sederhana sebagai bahan pembelajaran. Nah, latar belakangnya di sini sama aja ya. Isinya. Oke, jadi di sini tim pengujian penetrasi diminta untuk melakukan analisis terhadap kerentanan pada server di BWA yang berjalan pada alamat 10.6.13. Pemindaian awal menggunakan Nikto menemukan beberapa kerentanan yang dieksploitasi. Selanjutnya untuk analisis lebih dalam menggunakan GVM atau Greenbound Vulnerability Management. Sebagai analisis keamanan, tugas kita adalah mengidentifikasi kerentanan yang ditemukan, memberikan prioritas berdasarkan tingkat keparahan, lalu memberikan rekomendasi mitigasi agar server lebih aman. Terus dibutuhkan Linux VM dengan tools Nikto dan VM. Dan di VM sudah terpasang, lalu server di BWA ya, dan juga akses internet untuk melakukan riset mitigasi. Nah, di sini yang pertama itu kita melakukan pemindaian dulu ya. Menggunakan Nikto, ini kita copy saja. Lalu teman-teman buka buka file Linux-nya ataupun bebas teman-teman dengar di mana. Kalau teman-teman buka terminal, nah di sini teman-teman paste saja di sini aku lalu kita enter. Nah, di sini dia akan melihat ya ataupun scan dari IP sini dengan lalu akan disimpan di pentest KTM ini. Mari kita ls, lalu ada yang lalu kita cat pentest KTM. Nah, di sini ininya ya reportnya ya. Kalau teman-teman mau buka, saya lupa komen ininya. Coba kita open folder. Nah, kita klik kanan open di Firefox. Nah, ini report lebih detailnya ya. Di sini itu ada IP, ini IP-nya, hostname-nya, portnya 80. Ini menjalankan web server ya, dia menggunakan Apache dan versi 2.0.10. Lalu di sini ada IP-nya, name-nya, URL-nya segala macam, ada banyak ya. Lalu di sini saya coba bukan itu waktunya 14 detik. Lalu di sini satu menggunakan apa nih 8.000 request. Ini untuk loginnya ya. Login PHP, ini selection form coba kita klik. Nah ini ya loginnya temu lalu ada publik ini ya, ada banyak ya. Jadi dengan salah satu tools itu kita bisa melakukan banyak sekali di APDS nih. Kalau teman-teman mau baca ya, di WA atau di sini segala macam. Lalu ada ini ada config-nya untuk login ini di PHP. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, lanjut di sini ya. Tujuannya untuk melakukan pemindaian cepat menemukan kerentanan umum pada server web target. Penjelasan, min H, lalu IP itu menemukan host target, min O, data sistem itu menyimpan hasilnya ke dalam HTML agar lebih mudah dianalisis. Hasil beberapa kerentanan ditemukan seperti header keamanan yang hilang, cookie tanpa HTTP only, sehingga transmisi menggunakan eh, HTTP. Ya. Jadi dia tidak aman ya kan, dia tidak menggunakan HTTPS. Nah di sini headernya ya. Dan ini header yang hilang ya. Kita pilih satu, jadi fokusnya ke ini juga nih anti clickjack ini juga salah satu kerentanan ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah di sini selanjutnya kita menggunakan GVM. Di sini kita
jalankan dulu ya JVM-nya, kita ke terminal, kita paste, kita enter, masukin password dari kalinya, lalu kita tunggu saja sampai dia eh, siap ya. Ini dia masih menjalankan, speed naik-naik aja ini. Oke, sudah. Tunggu 3, 2, 1. Lalu di sini kita akan mengaksesnya tadi di mana? Nah, ini. Kita klik. Nah, ini tetap di kanan, open link. Oh, sudah terbuka sendiri ya ternyata. Oke. Nah, ini pas kalau defaultnya dari lab ini adalah admin, sistemnya kali ya. Oke. Nah, di sini eh, saya sudah mendapatkan hasilnya ya. Eh, untuk melakukan ini ya, untuk melakukan pentestannya tuh cukup gampang ya. Teman-teman tinggal menentukan IP-nya saja, ya sudah. Lalu kan masih di dashboard. Nah, teman-teman tuh ke scan, ya diklik aja langsung ke task biasanya. Lalu teman-teman klik di sini. Teman-teman bisa langsung task wizard, itu harus masukin IP-nya, atau teman-teman bisa seperti ini. Ya, kalau action task wizard, jadi teman-teman bisa memberikan namanya, lalu IP-nya segala macam. Jadi teman-teman bisa nge-start juga nih. Mau mulainya kapan, lalu eksekusi segala macam. Jadi lebih detailnya. Itu atau simpelnya bisa langsung aja ya. Kita klik wizard, lalu masukin IP-nya. Itu adalah 10.0.0 titik oh, ini titik berapa? Berapa ya jadi lupa. Titik 13. 1 titik 6, 6, 13. Nah, ini kalau kita tunggu itu tergantung ya. Kadang cepat, kadang lama ya. Kalau saya tadi hampir 30 menit. Jadi ini langsung saja ya. Kita buka di sini. Nah, ini adalah reportnya. Ini bisa cek di sini ya. Ini banyak sekali ya. Ada CV-nya, tantangannya apa saja. Kalau misalnya kita report, di sini lagi jalan gitu ya. Kalau misalnya kita ke vulnerability, kan ini ke sini reportnya. Nah, sembilannya kita kita hmm, coba. Nah, vulnerability ada di sini ya. Nah, ini kelemahan-kelemahannya dia ada kelemahan 5 saja ya. Ini dikasih entry. Lanjut kita ke sini. Nah, kita sudah. Nah, di sini saya sudah mendapatkannya ya. Jadi tinggal dia ke scan, ke report, lalu tinggal teman klik aja ya. Nah, di sini. Oke, kita lanjut. Nah, itu kan saya suruh membandingkan. Kalau misalnya membandingkan, kita bandingin nanti ya. Kalau dari Nikto kan lebih jelas ya. Kalau di sini itu saya lupa. Ini kan targetnya nominal, pas yang 3 menit. Nah, dari sini. Nah, di sini ini rasulnya, oh segala macam ya. Nah, di sini saya sudah ada rangkumannya ya. Jadi di sini ini ada filters di warna. Jadi kerentanannya itu header, extreme option tidak ada potensi and picking, jacking. Itu kalau misalkan teman game itu di mana tuh di sini. Nah, nanti jackingnya di sini. Ini kerentanannya di sini header, not presenter dan lain sebagainya. Lalu potensi serangannya. Lalu di sini, kalau ini di sini menjadi 1, 2, 3 ya. Kalau makin kecil tuh makin tinggi ya. Lalu header X content type option itu tidak disetel, itu browser tidak mengeksekusi file tidak aman. Ya, karena dia HTTP ya. Jadi dia masih ada untuk file-nya. Nah, lalu kerentanan yang apa nih? Pengidentifikasi pengindeksan direktori ditemukan, dapat mengakses file sensitif. Nah, ini bahaya ya, misalkan itu bisa diakses oleh pengguna ataupun
variabelnya jahat. Lalu nih akhir pada masa OS. Jadi tidak ada update keamanan, namun eksploitasi yang di sini. Cara ngeceknya itu di mana Pak? Di sini Pak. Aplikasi itu di mana ya? Sini kalau nggak salah. Nah, di sini. Hmm, jadi seperti itu ya. Nah, lalu di sini TV TTPS only bilang, jadi proteksi access simulation selalu Pak XSS ya. Jadi awalnya itu ini kan cookie yang TTPS only bilang. Nah, jadi di sini potensi serangan dari hijack melalui XSS ya. Jadi menggunakan script ya, script prosedur. Jadi kita menggunakan JavaScript, kita masukkan sebuah script gitu. Nah, itu eh, bisa bisa sangat sangat mungkin ya untuk dideteksi oleh servernya karena kita HTTP only-nya hilang. Jadi dia hanya HTTP ya. Dan sangat bahaya. Lalu transmisi data via HTTP. Nah, ini juga. Jadi serangan dapat disadap atau di sniffing, bahkan atau main in the middle attack ya. Di sini toolsnya ada banyak ya, bisa pakai eh website, bisa juga pakai apa Suite ya dan lain sebagainya. Ini masuk ke tinggi ya, karena data yang lewat itu kita itu orang ini yang sini sih teman main in the middle attack ini dia itu tanpa melakukan apapun dia tahu apa yang dikirim oleh klien dan server itu sangat berbahaya. Lalu stempel waktu TCP-nya bisa digunakan untuk fingerprint. Nah, ini. Lalu infrastruktur OpenACP timeless membantu penyerang melakukan serangan timing guys. Ini juga tuh kasih rendah tapi termasuk juga bisa membuat server down-nya. Lalu bagian 2 rekomendasi mitigasi ya. Lalu akhir masa OS. Segera upload ke OS versi terbaru yang masih didukung vendor. Pastikan patch keamanan selalu diperbarui secara rutin. Nah, masa aktif OS maksudnya itu misalkan OS kan ada yang LTS ya. Jadi dia disupport eh, apa namanya setiap tahun masih disupport sampai tahun berapa gitu. Nah, bisa menggunakan yang sudah ada LTS-nya. Nah, lalu yang kedua itu adalah pengidentifikasi directory. Lalu mitigasi menonaktifkan directory, listing di konfigurasi web service option index pada page, lalu tambahkan file indeks HTML kosong pada setiap direktorinya. Nah, ini juga perlu ya, jadi untuk mengaktifkan directory listingnya. Nah, lalu ada transmisi data via HTTP. Nah, di sini ya, mitigasinya adalah terapan HTTPS menggunakan sertifikasi SSL atau TLS di apa redirect semua koneksi HTTP ke HTTPS karena untuk mencegah orang itu sniffing atau media attack ya lebih tepatnya ataupun lebih sering kita dengar ya. Jadi ketika dia sudah menggunakan HTTPS protokolnya atau sudah secure, jadi ketika di sniffing ya ataupun menggunakan eh, tools-tools yang lainnya gitu. Jadi komunikasi antar server dan klien itu tidak bisa dilihat. Ya, jadi di terencrypt lah kalau seperti itu. Lalu cookie HTTPS only lagi mitigasi tambahkan atribut HTTP only pada cookie agar tidak bisa diakses via JavaScript. Ini sangat berbahaya juga ya, karena ketika eh, HTTP only-nya itu hilang, maka server mungkin saja bisa menjalankan JavaScript ya. Nah, itu bisa menimbulkan serangan XSS ya. Lalu header X frame option hilang. Mitigasinya tambahkan header X frame option Daldini atau ini Samurigen agar tidak bisa ditanamkan di in-frame domain lain. Lalu header X content type option tidak disetel. Mitigasi tambahkan header X content type option. Lalu non-sniff untuk mencegah browser mengeksekusi file yang salah dan juga bisa sangat bahaya ya. Jadi kita bisa melakukan backdoor ya kalau nggak salah ya. Nah lalu untuk nomor 7 adalah step up TCP. Mengaktifkan TCP timeless di kernel yang menggunakan perintah ini ya. Sistem CTL minue net versi 4 TCP time timestamp nah, lalu pengungkapan informasi ICMP timer nah apa timestamp ini juga sangat berbahaya ya jadi
Mitigasinya adalah mengaktifkan ICMP time-lapse replay pada firewall atau router. Dan data protection. Jadi mengapa perlu lebih dari satu alat untuk mencari kerentanan? Alasannya adalah yang pertama, karena Nikto fokus pada ini digunakan pada lab ini ya. Karena Nikto fokus pada web server dan konfigurasi HTTP, sedangkan di VM itu lebih luas, mencakup CVE, OS, layanan, dan lain-lain. Nah, kalau CVE itu, kalau CVE itu adalah kerentanan yang dilabelkan ya, lebih seperti itu. Lalu yang kedua itu adalah dengan kombinasi keduanya kita mendapatkan gambaran kerentanan lebih lengkap, meminimalisir blind spot. Ya karena kalau misalnya kita hanya menggunakan satu tools, yaitu kita mendapatkan apa informasi yang kita dapat itu berkurang ya, ataupun bisa dibilang sangat jauh dari yang dibutuhkan gitu. Jadi kalau kita sebagai pentest hanya menggunakan satu tools, ya itu sangat amat berarti kita ya. Jadi kita bisa merugikan dari orang nyewa jasa kita ataupun yang lainnya gitu. Jadi nama kita jadi jelek, orang yang mempekerjakan kita juga jadi terancam gitu kan infrastrukturnya dan lain sebagainya. Lalu kesimpulannya di sini adalah pemindaian dengan Nikto dan DVM berhasil menemukan beberapa kerentanan pada DVWA server. Lalu kerentanan dengan prioritas tinggi adalah akhir masa pakai OS dan penggunaan HTTP tanpa enkripsi. Lalu rekomendasi mitigasi meliputi update OS, menggunakan TPS, perkuat header keamanan, dan menonaktifkan fitur server yang tidak perlu. Lalu praktikum ini menunjukkan pentingnya melakukan analisis mendalam dan memberikan remediasi konflik dalam laporan pengujian penetrasi. Jadi intinya ketika teman-teman ingin melakukan sebuah pentest pada infrastruktur yang mulai dari web, web app, aplikasi, IoT dan lain sebagainya, teman-teman itu jangan menggunakan hanya satu tools saja. Ya, karena ketika teman-teman hanya menggunakan satu tools, ya, maka informasi yang teman-teman butuhkan itu berkurang sangat jauh sekali ya. Karena ketika teman-teman hanya menambah satu tool saja, itu bisa sangat berperan jauh sekali ya. Informasi yang dapat seperti tadi ya, menggunakan itu dan juga dari JVM. Ya. Oke, kurang lebih itu saja dari saya. Pengerjaan dari lab 9 ataupun dari modul 9 ya tentang recommend mediation based on finding. Apabila banyak kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.